Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Dengan anggota saya Rahmawati Nafiah, kemudian Yereski Bagus, Anissa Dwi Oktavianita, serta Eko Joni Pranata. Kami di sini akan mempresentasikan tugas sistem dan organisasi komputer yang diambil dari buku Computer System: A Programmer Perspective, bab 7, yaitu mengenai linking. Apa itu linking? Sebelum memulai, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari linking. Linking adalah proses mengumpulkan dan menggabungkan berbagai potongan kode dan data menjadi satu file yang dapat dimuat atau disalin ke dalam memori dan dieksekusi. Linking dapat terjadi ketika yang pertama, compile time, ketika kode sumber diterjemahkan ke dalam kode mesin. Yang kedua, load time, ketika program dimuat ke dalam memori dan dieksekusi oleh loader. Yang ketiga, runtime, yaitu saat dijalankan oleh program aplikasi. Mengapa perlu dipelajari mengenai linking? Yang pertama, yaitu membantu dalam pembuatan program besar dan menghindari kesalahan program yang berbahaya. Yang kedua, membantu pemahaman mengenai implementasi peraturan dalam jangkauan bahasa, konsep sistem lain yang penting, dan eksploitasi shared libraries. Akan dibahas mengenai semua aspek dari linking, yaitu dari tradisional static linking ke dynamic linking, dari libraries yang dibagikan saat load time, serta dynamic linking dari libraries yang dibagikan saat runtime. Compiled driver. Jadi di sini ada contoh sebuah program yang terdiri dari dua file dengan nama ini ya, main.c. Kemudian yang kedua swap.c. Di sini di mainnya ini memiliki fungsi main, kemudian di sini dia memanggil eksternal yaitu swap ke dalam main. Di dua file ini sebenarnya memberikan poin penting ya bagaimana linking itu akan bekerja. Jadi sebagian besar sistem kompilasi menyediakan compiler, driver untuk melibatkan ini nanti language preprocessor, compiler, assembler, dan linker yang dibutuhkan untuk pengguna. Jadi ini adalah gambaran linker mengkombinasikan relocatable object file menjadi executable object file. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya. Di sini ada file utama yaitu main.c. Jadi nanti pertama-tama itu driver akan menjalankan si preprocessor atau CPP ini ya. Jadi sebagai translator yaitu untuk menerjemahkan sumber file C yaitu main.c ke ini ya, file main.i. Kemudian driver lalu akan menerjemahkan tadi yang main.i-nya dirubah lagi menjadi main.s. Nah, dari main.s ini juga assembler ya, itu S itu nanti menerjemahkan tadi main.s menjadi relocatable object file main.o. Nanti hal itu juga akan berlaku untuk ini ya, swap.c. Jadi nanti swap.c akan ditranslator menggunakan ya CPP menjadi swap.i, dari swap.i nanti menjadi swap.s. Nah, dari swap.s itu nanti assembler akan menjalankan, jadi dirubah, diterjemahkan menjadi swap.o. Jadi nanti yang terakhir itu dia linker ini akan mengkombinasikan main.o dan swap.o bersamaan dengan sistem object file yang dibutuhkan untuk menciptakan ini yang terakhir namanya ini executable object file. Selanjutnya di sini akan membahas mengenai static linking.
Jadi static linking itu yaitu membuat input dari kumpulan tadi relocatable object file dengan perintah command line, kemudian menghasilkan output berupa fully linked executable object file yang bisa dimuat dan dijalankan. Jadi di sini ada dua langkah yang dilakukan linker untuk membuat executable, yaitu yang pertama symbol resolution, yaitu mengkaitkan setiap simbol reference menjadi tepat satu definisi simbol. Yang kedua yaitu relocation, yaitu mengkaitkan sebuah lokasi memori dengan setiap definisi simbol dan memodifikasi reference untuk menunjukkan lokasinya. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai object file atau file object. Object file merupakan koleksi dari blok byte. Dari beberapa blok ini berisikan kode program, data program, struktur data yang akan memandu linker sama loader. Untuk bentuk object file sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada relocatable object file. Kalau yang relocatable object file itu berisi kode biner dan data dalam bentuk yang bisa dikombinasikan dengan file object relocatable lainnya pada waktu kompilasi untuk membuat file object yang dapat dieksekusi. Yang kedua yaitu executable object file. Jadi ini dia berisikan kode biner dan data dalam bentuk yang bisa disalin langsung ke memori dan dieksekusi. Yang ketiga itu adalah shared object file, yaitu jenis khusus file yang dapat dipindahkan dan dimuat ke dalam memori dan ditautkan secara dinamis pada waktu buka atau waktu berjalan. Executable dan linkable format atau ELF, yaitu format biner standar untuk file objek, berasal dari AT&T System V Unix dan kemudian diadopsi oleh varian BSD Unix dan Linux. Nama generiknya itu ELF binaries. Satu format terpadu untuk yang pertama relocatable object file, yaitu .o file. Yang kedua executable object file, .out file. Yang ketiga share object file atau .so file. Selanjutnya ELF object file format. Jadi ini menunjukkan format ELF relocatable object file. Yang paling atas itu ada ini ya, header ELF. Jadi di sini dia akan menyimpan ukuran, kemudian masukan, jenis relocatable, misalkan executable atau share. Dari 3 jenis itu, kemudian jenis mesinnya, kemudian urutan byte-nya, dan lain-lain. Yang kedua yaitu .text. Jadi di sini kode mesin dari program yang dikompilasi. Jadi nyimpan kode-kodenya. Ada .raw data, itu membaca bagian data ya, seperti string format dalam pernyataan printf, kemudian ada lompatan tabel untuk pernyataan switch. Jadi .data itu merupakan tempat inisialisasi variabel global C. Kalau variabel C lokal itu cuma dipertahankan pada saat runtime di stack, tapi tidak muncul lagi di bagian .data sama .bss. Kemudian yang .bss, jadi ini ya variabel global C yang tidak diinisialisasi. Jadi yang tidak diinisialisasi itu nanti masuknya di .bss. Kemudian .symtab, jadi ini berisikan tabel simbol dengan informasi tentang fungsi dan variabel global yang didefinisikan dan dirujuk sama program.
Kemudian ada .realtag, itu merupakan daftar lokasi di bagian .text yang perlu dimodifikasi. Jadi ketika tautan menggabungkan objek yang ini dengan yang lainnya. Kemudian .rel.data itu gunanya untuk informasi relokasi untuk setiap variabel global ya yang ditunjuk atau yang ditentukan oleh modul. Kemudian ada .debug. Jadi untuk info ya, untuk debugging secara simbolis. Kemudian .line. Jadi nanti digunain buat ini ya, pemetaan antara nomor baris dalam program sama ini kode mesinnya. strtab. Jadi di sini dia ada tabel string yang digunakan untuk tabel simbol di bagian .simtab dan .debug. Jadi untuk nama bagian di ini ya, nama bagian di header bagian. Dan ini ya, tabel string itu merupakan urutan string karakter yang diakhiri pakai 0. Kemudian selanjutnya ada simbol dan tabel simbol. Jadi simbol itu ada 3 macam ya di sini. Yang pertama adalah global simbol. Global simbol itu merupakan simbol global yang didefinisikan dalam modul M dan dapat dirujuk oleh modul lain. Contohnya nanti non-static fungsi C sama non-static global variabel. Yang kedua itu ada yang namanya external simbol. Kalau external simbol itu juga simbol global, tapi yang dirujuk oleh modul M tetapi ditentukan oleh beberapa modul lainnya. Jadi dari modul yang lain, jadi eksternal dari luar. Kemudian ada lokal simbol, yaitu simbol lokal yang didefinisikan dan dirujuk secara eksklusif oleh modul M. Contohnya nanti fungsi C dan variabel global yang didefinisikan dengan atribut statis. Selanjutnya, ini ya buat jelasin tadi untuk yang simbol lokal. Jadi ini ada kode program. Nah, nanti di sini di kode programnya nanti kita bisa bedain namanya variabel lokal non-static C. Itu nanti dia akan disimpan di stack. Sedangkan nanti variabel lokal static yang C itu nanti disimpan di antara .bss atau .data. Jadi nanti compiler itu akan mengalokasikan ruangan di .data untuk setiap definisi X-nya ini. Jadi nanti dia akan membuat lokal simbol dengan simbol tabel dengan nama yang unik ya. Nanti misalkan x.1 nanti untuk fungsi F ini. Kemudian misalkan x.2 untuk fungsi yang G ini. Dari dua fungsi ini nanti diberi nama simbol tabel dengan nama yang unik. Di sini saya akan membahas contoh soal menyangkut modul ini ya, swap.c. Nanti di sini kita akan menentukan simbol-simbol di sini termasuk simbol yang didefinisikan atau direferensikan dalam swap.o dan menunjukkan apakah ia akan memiliki entry tabel simbol di bagian .simtab di modul swap.o. Kemudian nanti menentukan simbol tipenya, jadi dia nanti termasuk ekstern, global ataupun lokal. Kemudian nanti di mana modul di mana ini tadi ya didefinisikan, kemudian termasuk di section yang ELF allocatable itu yang bagian mana. Oke, di sini yang pertama kita lihat yaitu simbol buff. Nah, kita lihat di swap.c. Di sini di buff itu dia di ini ya, didefinisikan. Berarti nanti di sini jawabannya adalah yes. Kemudian simbol tipenya karena dia di sini tertulis extern, berarti dia kan dari luar, maka termasuk extern. Kemudian modul di mana dia didefinisikan karena dia extern berarti dia tidak berasal dari swap.c
berarti dia berasal dari yang main. Berarti di sini kita tuliskan main.o, kemudian sectionnya karena ini ya buff itu tadi termasuk yang global, maka dia sectionnya itu berada di .data. Kemudian simbol yang kedua buff P0 ya. Nah, kita cari di sini. Oke, buff P0 di sini dia didefinisikan, berarti dia merupakan simbol global. Karena dia ada dari sini, berarti di sini yes. Kemudian tipenya berarti dia yang global. Kemudian di mana dia didefinisikan, berarti dia di file swap ya. Di sini berarti swap.o. Kemudian data sectionnya dia berarti masih sama di .data. Kemudian yang selanjutnya yaitu buff P0. Oke, di sini dia ada, berarti dia termasuk swap.o. Kemudian simbol type-nya karena ada di sini berarti dia termasuk yang global ya. Kemudian module were defined sama ya, berarti di swap.o. Nah, kemudian untuk sectionnya di sini kita perhatikan karena buff P1 dia tidak diinisialisasikan, berarti sectionnya ada di .bus. Kemudian simbol yang selanjutnya yaitu swap. Di sini kita lihat swap ada, berarti dia ada. Kemudian simbol type-nya karena dia masih ada di bagian sini, berarti dia juga termasuk yang global. Kemudian di mana modul dia didefinisikan, dia masih di swap.o. Kemudian selanjutnya adalah sectionnya. Karena swap itu kan dia termasuk fungsi, maka sectionnya di sini dia masuknya di .text. Kemudian selanjutnya ada temporary. Jadi diperhatikan karena temporary merupakan variabel lokal C, jadi dia tidak memiliki entry tabel simbol. Jadi di sini no, karena di sini no, otomatis simbol type sama define sama sectionnya kosong. Seperti itu. Sekian dari saya.